Bab 748. Trik bersatu. Mereka yang adalah dua lawan dan satu bahkan bukan lawan untuk Eric Kin seorang, apalagi Vinola Su yang berdiri di sampingnya. Sebuah pil mujarab dihancurkan di tangan kedua pejuang, dan kemudian sekelompok api hantu melayang di depan mereka. Eric Kin mengangkat alisnya, dan di atas nyala api, dia merasakan nafas yang mirip dengan nyala api biru. Pada saat itu, para pejuang yang gemuk dan kurus menelan api pada saat yang bersamaan, dan mereka berteriak kesakitan. Api yang membara dengan cepat menelan keduanya, menutupi tubuh mereka. Dalam sekejap mata, tubuh mereka seperti meleleh, berubah menjadi dua gumpalan cairan, lalu mereka mulai mendekat dan bergabung. Adegan aneh terjadi. Tubuh baru perlahan tumbuh, dan kedua orang itu benar-benar bergabung menjadi satu orang. Aura kultivasi juga terus meningkat, mencapai peringkat keempat fase kesempurnaan. Adegan ini membuat Eric Kin sedikit terdiam. Sekte Huo Fen layak disebut aliran sesat. Ilmu sihir ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah pejuang gemuk dan kurus bergabung menjadi satu, di alis pria yang baru muncul itu ada kata Fen. Pria itu merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, mengepalkan tinjunya dan tertawa. Kesalahan terbesar kalian adalah bahwa kamu tidak memanfaatkan waktu saat kita bergabung untuk melawan. Sudah terlambat untuk bereaksi. Dua luka sebelumnya semuanya telah sembuh. Pria itu meraung dan bergegas menuju Eric Kin. Tubuhnya secepat kilat, dan itu lebih cepat dari sebelumnya. Eric Kin melompat ke samping, dan pejuang meninju tanah di belakangnya ke dalam lubang besar. Sebuah kepalan berlalu, Eric Kin merasakan sakit yang menusuk. Benar saja, saat kedua orang itu bergabung, peningkatan kultivasi itu tidaklah palsu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Eric Kin tersenyum tipis saat Vinola Su melirik ingin membantu. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu masih bisa menjadi lawan kita bersaudara? Pria itu mencibir dan bergegas maju lagi. Kali ini, dia memukul Eric Kin langsung. Kemudian datang serangkaian serangan sengit, terus-menerus menimpa Eric Kin. Sampai pukulan terakhir, Eric Kin dihempaskan ke tanah. Sudah mati harusnya. Pria itu menghela nafas dan melihat asap di dalam lubang. Tapi ketika asapnya menghilang, Eric Kin keluar dari lubang dengan utuh, bahkan tanpa lubang di bajunya. Bagaimana ini mungkin? Pria itu ketakutan dan marah. Dia sekarang adalah puncak dari fase kesempurnaan, dan Eric Kin bisa saja menangkas semua serangannya. Tidak, apa yang baru saja aku pukul? Pria itu tiba-tiba terkejut. Teknik orang bermarga Zhang itu sangat berguna. Eric Kin tersenyum, dan menyingkirkan artefak kesempurnaan fase yang hancur. Tadi saat inspirasinya terungkap, ia menggunakan taktik ilusi Sekte Wendao, tanpa disangka pihak lain tidak sadar dan langsung memukul. Tadi sudah dipukuli sampai hampir hancur. Harusnya kau sudah lelah. Biar sekarang aku gantikan. Eric Kin menggerakkan tubuhnya, melewati bayangan di udara. Mundur. Pria itu kehilangan Eric Kin dan segera mundur. Mana orangnya? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan Eric Kin. Di langit, dia tiba-tiba mendongak. Sudah terlambat. Sosok Eric Kin tumbuh semakin besar di pupilnya. Setelah itu, sebuah pukulan dibanting, langsung mengenai roh pria itu. Jurus tinju sage dan energi campuran latihan bergabung menjadi satu kekuatan. Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia telah dihancurkan menjadi daging cincang dengan satu pukulan. Eric Kin mendarat dan berdiri di samping. Tapi kejadian aneh terjadi, tubuh pria yang dipukuli itu terpelintir lagi, kemudian bergabung dan kembali ke keadaan semula. Masih bisa bangkit kembali. Eric Kin berkata dengan penuh minat. Hehe, aku orang yang abadi dan tidak akan pernah mati. Percuma jika kamu membunuh kami berkali-kali. Pria itu pulih, memutar lehernya sambil mencibir.
Tapi nyala api di alismu sudah banyak melemah. Saat apinya menghilang, kalian berdua akan benar-benar mati. Erikin mencibir. Saat itu, kamu akan mati duluan. Pria itu tertegun, lalu bergegas maju sambil bersenandung rendah. Erikin maju ke arah pria itu dan mengangkat pedang Qingtong, matanya berkedip penuh minat. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran. Jika aku melakukan ini, apakah kamu masih bisa bergabung? Sambil berkata, mata Erikin bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya melesat dengan cepat. Jurus 13 tebasan, jurus 8 belahan. Teknik pedang digunakan, dan Erikin melewati pria itu dalam sekejap mata, memotong dengan satu tangan. Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu memotongku menjadi lumpur, aku bisa bangkit kembali. Pria itu tertawa dan menjatuhkan Erikin dengan telapak tangan. Benarkah? Tapi jika kamu tidak memiliki lengan ini, bisakah kamu tetap berbaur? Erikin berdiri 10 meter jauhnya dan melambaikan tangan lawan yang patah. Pria itu terkejut sesaat, lalu tiba-tiba raut wajahnya berubah. Kemudian dia melihat Erikin dan langsung memotong lengannya, seperti bola, dan langsung menendangnya. Tidak. Pria itu sangat marah, dan bergegas menuju Erikin dengan putus asa. Meskipun dia bisa terlahir kembali dengan anggota tubuh yang terputus, jika jaraknya terlalu jauh, tidak ada cara untuk bergabung. Namun, Erikin menendang lengannya yang patah langsung dari langit dengan kakinya. Ah! Pria itu meraung dan bergegas menuju Erikin. Erikin mencibir lagi, dan pedang Qingtong terus mengayun. Luka itu semakin bertambah di tubuh pria itu sebelum ia jatuh ke tanah. Ketika dia bangkit kembali, pria itu hanya memiliki satu tangan. Ternyata begitu. Erikin mengangguk. Ia maju dan memotong pria itu menjadi 8 bagian, dan kemudian melemparnya sepotong demi sepotong. Yang membuat pria itu hampir muntah darah adalah pada akhirnya, Erikin memanggil monster-monster dan memberinya makan langsung dengan pahanya. Monster itu lari ke kejauhan dalam sekejap mata. Bunuh aku. Pria itu sekarang dipotong menjadi manusia tongkat oleh Erikin, dan jatuh ke tanah kesakitan, tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Sebelumnya mereka pikir Finolasu cukup kejam, tetapi tidak disangka bahwa Erikin 10 kali lebih kejam darinya. Sebelum aku membunuhmu, mari kita kumpulkan apimu. Erikin tersenyum, hatinya bergerak, dan nyala api biru tiba-tiba muncul di depannya. Api Ming, bagaimana kamu bisa memiliki api Ming dari sekte? Ekspresi pria itu berubah secara drastis, dan dia sangat terkejut, tidak dapat mempercayai semua yang dia lihat. Apakah ini disebut api Ming? Aku pikir ini disebut api hantu. Mata Erikin bergerak, dan nyala api itu dibawa ke dekat alis pria itu. Api biru itu melonjak, dan api yang melemah keluar dari kepala pria itu, mengalir ke dalam api berwarna biru redup ini. Api biru tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kamu memiliki api dari sekte Huofen, Master Sekte tidak akan membiarkan kamu pergi. Pria itu mengutuk sebelum dia meninggal. Ayo pergi dan lihat beberapa lainnya. Erikin menyingkirkan api biru, dan pergi dengan Finolasu. Pada saat ini, sebuah kuil besar berdiri di tengah hutan miasma beracun. Seorang pria muda berbalut jubah hitam sedang berjalan di atas tangga, tiba-tiba dia merasakan jantungnya bergetar dan berhenti. Melihat ke belakang, mata tajamnya tiba-tiba melihat ke satu arah hutan. Tuan Muda Sekte, ada apa? Beberapa pria di sebelah mereka semua merasakan tekanan kuat dari pemuda itu, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara karena terkejut. Aku merasakan kekuatan api Ming Sekte Huofen. Tuan Muda Sekte Huofen berkata dengan parau. Apa tidak salah? Hanya Master Sekte sebelumnya dan Master Sekte muda dari Sekte Huofen kita yang dapat mewarisi api Ming ini. Seorang lelaki tua terkejut, bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.